Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabta Dewi bisa menjumpai Anda tentunya dalam Manage Your Mind. Baik, kata kunci kita adalah mind it's not everything. Pikiran atau batin bukan segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. So, jadi manage your mind. Kelola, tata batin kita. Untuk apa sih sebenarnya kita menata batin kita dan apa sih sebenarnya batin itu ya? Tentunya tujuan manusia adalah hidup berbahagia. Sepakat? Baik, kita semua ingin hidup bahagia. Tetapi katanya kenali dirimu maka kamu akan bisa mengenali kebahagiaan itu. Bisa menata kebahagiaan itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya dalam Manage Your Mind kita belajar bagaimana menjadi orang yang berbahagia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang dikenal di dalam agama Buddha dan saya juga akan belajar di sini dan apa sih sebenarnya hubungannya dengan aturan-aturan di dalam kita hidup sebagai manusia. Baik, tema kita adalah Atasila. Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Kita sapa beliau adalah Bhikkhu Dhammawicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua hidup berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Iya, Bante, kita bahas kali ini adalah mengenai Atasila. Apa sih sebenarnya Atasila? Kan kita juga ada Pancasila ya Bante ya, kalau nggak salah ya. Ada Atasila. Ini bedanya apa Bante? Sesungguhnya kita harus membahas masalah tujuan dari semua agama dengan adanya sila. Katakanlah Pancasila, 5 sila itu bertujuan bagaimana menunjukkan kita mampu menata cara berbicara kita yang benar dan baik, tingkah laku kita yang benar dan baik, itu cukup 5 sila. Tetapi kalau kita ingin mencapai kedamaian yang lebih dalam lagi, kita harus memahami mengapa kok kita nggak tenang-tenang, nggak pernah damai. Karena mata kepingin nonton ke bioskop, nonton TV, nonton video, nonton parabola. Jadi kita ingin mengisi mata kita dengan sensasi-sensasi yang mampu menyenangkan kita. Nggak boleh, Mak. Tapi kita tidak sadar bahwa itu tidak akan menenangkan pikiran kita. Karena kita terpengaruh. Ya. Kepingin terus. Demikian juga, kita juga akan terpengaruh untuk mendengarkan musik yang indah, yang merdu, karena kita mencari lagu-lagu yang indah. Demikian juga kita kepingin untuk mendapatkan yang harum-harum, bau-bauan yang harum. Ya. Makanan-makanan yang enak, lezat. Pakai pakaian yang wah, pokoknya enak dipakai, yang paling mahal, keren, pakai hebat. Jadi otomatis itu akan membuat pikiran kita nggak tenang. Oleh karena kita ingin meningkatkan kualitas batin kita, itu berarti kita menjalankan 8 sila. Menjalankan 8 sila ini berarti kita juga memahami kalau Pancasila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Tetapi yang tidak berzina ini, ketika kita menjalankan Atasila, walaupun itu pasangan hidup kita sendiri juga tidak boleh. Oh, pikiran doang? Tidak boleh juga kalau bisa. Otomatis disinilah yang dikatakan supaya apa? Supaya kita ini memahami bahwa saat itu kita sungguh-sungguh untuk menguasai nafsu-nafsu apapun juga, jangan sampai kita kalah dengan nafsu itu. Kalau kita mampu mengalahkan semua nafsu ini, otomatis kita akan menjadi pemimpin di dalam diri kita, mampu memimpin diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin, bagaimana kita bisa memimpin yang lain? Maka itu ucapannya itu harus terkendali dengan baik dan benar. Maka itu semua ini bisa terlanggarkan kalau kita mabuk-mabukan. Kalau orang sudah mabuk ngomong seakarepe dhewe, hilang semuanya. Mukul sini, nendang sana seakarepe dhewe. Kata wedok dianggap bojone dhewe. Hanya terjadilah pemerkosaan macam-macam. Jadi bisa terjadi. Maka dari itulah yang dikatakan Molimo ini harus dijalankan dengan tepat dan benar. Nah, dengan demikian otomatis kita tidak akan makan sesudah melebihin dari jam 12. Ini yang 3 lagi nih. Yang 5.
Ya, 6 toh. Ya, 6. Kita tidak mencari hiburan kesenangan apapun juga. Ya dah. Nonton TV enggak boleh? Ya, itulah. Jadi kita pokoknya hiburan-hiburan yang bisa membuat kita tertarik. Karena itu kan membuang waktu ke sana, kita mau mengisi pikiran kita untuk mendapatkan program-program yang kita merasa itu sesuatu yang menarik. Ya. Jadi itu mengganggu kita dalam mengembangkan batin kita yang lebih tinggi. Demikian juga kalau kita sudah tahu seperti ini, ya otomatis nyanyi-nyanyilah, disco, macam-macam apapun yang kesenangan duniawi itu kita hindarin semua. Hindari. Parfum, keindahan-keindahan, pakai arloji, pakai giwang, pakai apapun juga untuk memperindah diri, itu hindari. Supaya kita untuk mengenal akan diri sendiri, sesungguhnya semua keindahan-keindahan yang kita pakai itu tidak ada faedahnya untuk kemajuan batin dan pikiran kita. Nah, dengan cara seperti ini kita latihan seperti ini supaya kita tidak pernah dipengaruhi oleh nafsu indrawi apapun juga, supaya kita lebih tenang. Kalau kita masih diperbolehkan itu, gimana? Mau kemana pun juga pakai pakaian apa yang warna enak, ya dah. Sekarang kalau bandingnya mau diundang kemana-mana, ke kuburan, ke tempat pesta, orang kawin, kemana-mana sama. Enak Gak banget. bingung kalau kita mau ke pesta, golek pakaian sing dia sing cocok ya. 2 lemari. Lalu pakai perhiasan yang mana yang pas, coba sini coba sana. Wah, benar itu. Buang waktu kita akan Sibuk. sia-sia waktu tanpa kita sadarin bahwa kita membuang waktu. Sesungguhnya sayang sekali waktu dibuang-buang percuma seperti itu. Iya. Tapi pada faktanya kita masih punya baju 2 lemari, aksesoris, tas di rumah, dan itu masih menunggu giliran untuk dipakai. Dan ngomong-ngomong, Banti, umur berapa sih sebenarnya? Ada batasan umur nggak buat atas sila ini? Laki-laki, wanita, atau mulai dari kecil? Aduh, kayaknya deh. Memang ada bagusnya. Ya. Kalau kita katakan seminggu dilatih sekali, supaya kita ini melatih untuk menjaga keseimbangan. Ya. Menjaga keseimbangan itu artinya memahami kita itu ada latihan. 1 minggu itu ada latihan, 1 hari sepenuhnya ada latihan secara spesifik, secara khusus. Kalau kita melatih seperti ini, puasa itu termasuk puasa juga. Puasa di dalam sensasi kesenangan apapun juga, seks sama sekali harus dihindarin. Makanan-makanan tidak boleh lebih dari jam 12. Jadi tunggu besok pagi lagi baru kita makan. Maka dengan demikian kita melatih seperti itu adalah menjaga keseimbangan tubuh jasmani. Kalau kita sudah Senin sampai Sabtu kita makan sesuka-sukanya. Ya. Ini yang berlebih, ini ada berlebih itu. Tetapi ketika kita Minggu kita latihan dengan strict, kelebihan 6 hari itu dipakai pada hari itu. Jadi akhirnya mudah-mudahan besoknya nggak ada lebih lagi. Sudah kita tambah lagi ada lebih lagi. 6 hari kemudian hari ke-7 puasa lagi. Dengan cara seperti ini itulah menjaga keseimbangan. Jadi sesungguhnya puasa itu tujuannya bagaimana kita menjaga keseimbangan secara makanan dan menjaga keseimbangan secara pikiran. Supaya pikiran ini lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Ya, saya jadi kepikiran dengan teman-teman kita yang memakai penutup, Bante. Yang memakai penutup dengan tertutup. Sebenarnya mereka juga sedang menyederhanakan. Tidak pakai anting-anting. Kita udah pakai anting-anting, gelangnya banyak banget nih. Jadi kalung ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan menutup itu mencoba untuk menyadari cara berpikir sederhana sih sebenarnya, Bante ya. Jadi nggak mempertontonkan atau memamerkan. Memamerkan itu berarti nggak boleh juga ya, Bante, sebenarnya, Bante ya. Ya, itulah, jadi itu kan memancing orang timbul nafsu nanti toh, itu kan berbahaya untuk orang lain. Orang lain nggak tahan ya akhirnya kamu diserang, salamu dewe kan gitu ya. Iya. Jadi dengan demikian memang itulah meminimalis lah ya. Latihan-latihan itu ada bagusnya, tetapi juga jangan terlalu kaku ekstrim juga. Ya. Karena itu kita juga paham mengapa mereka kok memakai seperti itu. Sesungguhnya di Timur Tengah itu kalau kita perhatikan angin debunya itu sangat banyak. Jadi cocok mereka di sana. Kalau di Indonesia debu nggak ada.
angin juga tidak terlalu keras. Jadi rasanya kok tidak pas ya kalau di Indonesia ya. Makanya itu harus dipaskan lah sesuai dengan kondisinya. Maknanya apa kita pakai itu, kan tujuan begitu. Harus ada tujuan positif tujuan lah yang pokoknya. Jelas, kalau dia positif ada gunanya ya silakan. Tetapi kalau dia sudah pakai semuanya tertutup, tinggal seperti ninja begitu, bareng-bareng ada 10 orang foto-foto, sing di foto apa nih? Tapi Bante juga memakai baju dari India loh Bante. Ya tapi kan mukanya ada kelihatan. Iya, kita boleh lah ya berdiskusi ringan tentang hal ini. Kadang-kadang juga saya agak susah gitu kalau berbicara dengan orang yang mulutnya tertutup. Ini ngomong apa gitu, jadi kurang los ya. Baik, itu keputusan masing-masing saya rasa. Jadi saya pikir untuk meminimalis, untuk hidup lebih sederhana, berlatih pikiran itu tadi. Bante, sebenarnya Atasila itu mengajarkan apa sih di dalam keseharian umat awam? Itu tadi kita udah bahas ya. Ya itu jadi kan sudah dikatakan ada 8 faktor yang Oke. Jangan dibahas dulu. Nanti kita ulang lagi. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi. Dan apa kabar Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV? Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia. Tetapi kalau belum mencapai kebahagiaan, tentunya melihat Minutes Your Mind, semoga saja bisa mengurai semua persoalan-persoalan di dalam kehidupan Anda. Baik. Tentunya kita tadi terpotong, ada satu pertanyaan. Sebenarnya Atasila itu mengajarkan apa di dalam keseharian umat awam? Apakah Atasila itu untuk orang awam? Apakah Atasila itu hanya untuk orang-orang yang sedang melakukan laku, kalau dalam bahasa Jawa kita, sedang melakukan laku spiritual? Gimana Bante? Ya, sesungguhnya kan ini Atasila itu bisa digunakan untuk orang awam juga sebagai latihan. Latihan, katakanlah dia seminggu latihan sekali. Kalau kita lihat di zaman-zaman itu yang di negara-negara Buddhis, mereka itu tiap hari uposatha latihannya. Tanggal 1, tanggal 7, tanggal 15, tanggal 22. Jadi ini tanggal-tanggalnya mereka itu tanggal lunar ya. Jadi waktu satu itu berarti gelap. Bulan gelap. Yang ini tanggal 8 atau yaitu mulai gitu sabit. Sabit. Lalu yang ini tanggal 15 terang. Ya. Dan itu akhirnya menuju yang sabit juga yang kebalikannya ya. Itu. Jadi dengan demikian kalau dilihat dengan bulan itu dia tahu ini saat ini aku latihan. Jadi melatih diri itu adalah melatih untuk pada saat itu dengan latihan sungguh-sungguh. Berarti tidak makan, banyak doa, mengurangi sensasi indrawi, banyak meditasi, otomatis ini adalah latihan puasa untuk meningkatkan perkembangan spiritual mereka. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini yang puasa-puasa itu ya sebenarnya ada bagusnya juga mereka puasa. Cuma sayangnya ada satu, yaitu tidak ada penambahan bagaimana meditasinya, bagaimana mengembangkan spiritualnya. Sebetulnya mereka itu ya banyak doa, traweh. Trawehan itu bagus juga. Tetapi berat juga loh Bante. Traweh itu banyak rakaat ternyata. Maka itu ada bagusnya. Maka itu mereka jalankan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Itu akan menjadi sarana untuk mampu menenangkan pikirannya. Itulah namanya tanpa mereka sadarin samadhinya mereka dengan cara seperti itu. Betul. Maka dari itu kalau tetapi samadhi kita kan tidak terlalu banyak doa yang terlalu panjang lebar. Tenangkan pikiran, bersihkan semuanya. Akhirnya di dalam ketenangan ini apakah kita nanti bisa masuk tingkat yang pertama, nanti maju lagi tingkat yang kedua, nanti maju lagi ke tingkat yang ketiga. Jadi kalau serius 1 bulan bisa mencapai tingkatan yang keempat. Wah, itu kan jauh dibandingkan mereka yang tarawehan, hanya doa saja. Doa saja paling banter ya tingkat yang pertama aja dia bisa capai. Tapi untuk 2, 3 dan 4 jauh. Terlalu, karena doa itu masih kasar yang dia kembangkan, tapi baguslah daripada gak jalankan ya. Jadi ditertibkan, disiplin dulu ya Bante. Harus dilakukan, dikembangkan supaya kita memahami bahwa tujuan agama adalah mencapai kedamaian. Dan dia merasakan damai kalau bisa ya diteruskan. Bukan cuma 1 bulan toh, diteruskan lebih bagus.
Ya, ya, ya. Jadi puasa tidak harus di bulan Ramadan, tetapi berlatih lagi untuk meningkatkan bagaimana agar batin kita itu menjadi lebih damai. Nah, seperti Senin Kemis mereka puasa juga bagus toh. Betul, ya mote, macam-macam loh nanti kalau orang Jawa. Kalau bisa dijalankan sangat indah dunia ini. Duh, kok jarang ya orang melakukan. Semoga masih banyak di antara pemirsa yang melakukan mote Senin, Kamis, poso weton. Oh, ngebleng, poso ngebleng juga. Nenek buyut saya masih gitu, Bante. Nenek buyut saya yang berikutnya sudah agak mulai berkurang. Baik, Bante. Apakah bila ada satu orang samana yang tidak melakukan atas sila karena kondisi-kondisi tertentu, bagaimana menyikapinya? Ya, namanya semua orang itu kan sedang latihan. Oh, iya, siapapun iya, juga yang dalam latihan itu pada satu saat ketika dia sakit, memang Sang Buddha mengizinkan ketika dia sakit. Dokter bilang, kamu tiap malam harus minum obat ini. Tapi obat ini keras. Kamu harus ada isi dalam perut kamu. Maka itu, kalau kamu tetap minum obat dan perut tidak diisi, itu kan membahayakan lambung. Ya. Maka untuk mencegah supaya lambung kamu tidak rusak, kamu harus isi sedikit. Nah, otomatis, itulah fleksibilitas. Oh, ternyata kita harus makan sepotong kue misalkan. Ya, silakan aja. Karena itu merupakan hukum yang wajar, siapapun yang sakit diperkenankan. Oke, no problem. Jadi dengan demikian itulah bukan ukuran yang terlalu strict sekali ya. Jadi kita fleksibel lah. Kalau mereka ada yang lainnya tidak dijalankan, yaitu mereka cuma tidak menyadarin bahwa itu jalan menuju damai, kok nggak gelem kamu lakono ya toh. Kan Anda sendiri yang membuat pikiranmu nggak damai sendiri. Kalau memang tetap mau dijalankan, ya seakrabmu lah, yang menderita kan awakmu. Seperti itulah. Jadi dengan demikian ya, itulah yang dikatakan, cuma kita lihat kasihan ya dia kok mau seperti itu, kan gitu aja. Ya. Kalau kita memahami bahwa itu tujuannya adalah baik untuk mereka yang menjalankan supaya mereka mendapatkan kedamaian dan keheningan, tetapi kalau dia melanggar, tidak damai, tidak hening, tetap merasa senang dengan cara mereka sendiri, semuanya dilanggar, ya itulah karma mereka. Buah yang tidak baik, tapi mereka anggap sebagai baik, itu aja. Ya, jadi intinya berlatih ya Bante ya, masih berlatih, dan berlatih itu untuk mengenali diri sendiri ternyata ya Bante. Harusnya begitulah. Apakah sulit Bante mengenali diri sendiri? Kok banyak orang yang ternyata masih gagal loh? Ya, itu merupakan sesuatu hal yang wajar, karena sesuatu untuk meningkatkan quality batin dan spiritual kita lebih tinggi itu kan makin lama makin berat, makin sulit. Otomatis lama-lama mereka, loh, aku kok latihan kok enggak dapat apa-apa. Akhirnya bisa jenuh, bisa bosan, bisa putus asa. Akhirnya dia mencarilah sesuatu yang mereka jalankan yang ternyata semuanya itu sia-sia, tidak terlalu bermanfaat untuk perkembangan spiritualnya. Hal yang wajar akan terjadi karena dia tidak bisa melihat hasil yang mereka dapatkan nanti kelak kemudiannya. Ya, apakah atasila tuh bisa dianggap sebagai berpuasa juga Bante? Bedanya apa ya? Kita tuh kadang-kadang mikirnya gini, puasa adalah menahan lapar dan haus, gitu ya Bante ya. Sebetulnya puasa itu adalah salah satu latihan yang sangat-sangat bagus, bukan cuma menahan lapar dan hausnya. Kenapa kok mesti makanan yang dipuasain sih Bante? Ada apa dengan makanan? Begini, manusia ini kan kalau kita latihan ini, katakan ada samanera yang masih muda atau biku yang masih muda yang baru jadi, dia kan sedang fit-fitnya tubuhnya. Ya, betul. Nafsu birahinya ya masih 100%. Ya, normal lah ya. Maka itu otomatis ketika dia mengurangi energi ke tubuh jasmaninya, otomatis supaya nafsunya itu turun. Voltasenya tinggal 50% gitu lah. Oh gitu. Jadi, ya maksudnya ya. Lalu ditambah dengan meditasi, ini tinggal 25%. Oke. Nah, dengan demikian inilah cara untuk menekankan. Tetapi kalau mereka hanya tidak makan, tidak minum tok, tidak ada pengendalian pikirannya, tidak ada doanya yang terus-menerus, jadi nafsunya itu tetap marah, tambah marah. Ya itu, jadi tetap berkembang karena dia tidak memahami bahwa tujuannya puasa itu bukan hanya cuma makan dan minum, tetapi bagaimana mengendalikan pikiran, bagaimana menata pikiran lebih baik, bagaimana membuat pikiran selalu berpikiran positif, bagaimana membuat pikiran ini tenang dan damai, itu gimana caranya. Ini yang kurang dijelaskan, kurang ditekankan
Sehingga mereka otomatis puasa yang saya perhatikan saat ini arahnya ya seperti biasa-biasa kita aja. Menggugurkan kewajiban katanya. Ya itulah. Menggugurkan kewajiban. Pokoknya kan wajib gitu ya. Harus ada tujuan ya Bante ya. Kita kemana kita melangkah tuh seyogyanya kita punya tujuan jelas. Makanya itu kalau kita gitu. perhatikan, ketika saya dulu waktu saya pertama kali jadi samnera itu, saya takut. Waduh, makannya cuma 2 kali. Kuat enggak aku? Oh biasanya. Nah, kan pertama kali begitu. Iya betul. Ah, jalankan aja lah. Itu aja sudah proses ya Bante, proses tekad yang tergoda gitu ya. Iya itu, jadi kita dulunya makannya itu sudah 3 kali, 5 kali itu gitulah. Pakai nyemil lagi. Nah, itu kita disuruh makan 2 kali kita takut. Gitu. Oke. Sebentar Bante. Baik. Baik pemirsa Dhamma TV. Ternyata bahwa puasa pun atau beratas sila itu mempunyai tujuan dan tentunya tujuan itu harus jelas. Ada proses untuk bisa mencapai tujuan. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Sapna Dewi dan tentunya narasumber kita yang luar biasa Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Dan kita sedang membahas tentang atasila dan kaitannya dengan puasa. Karena saat ini kita lagi masuk ke bulan-bulan puasa dari saudara-saudara kita yang umat muslim. Baik, Bante, tadi itu saya tanya tentang bahwa puasa atau beratasila itu harus punya tujuan, ya, seperti itu ya Bante ya. Tetapi di dalam proses tujuannya adalah kedamaian dan kebahagiaan. Ternyata menuju proses ketujuan itu banyak sekali godaan-godaan, ujian-ujian yang terjadi di awal. Seperti itu ya Bante. Ya, pengalaman Bante sendiri. Itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Kan Sang Buddha katakan segala sesuatu dimulai dari permainan pikiran kita sendiri. Pikiran ini yang menentukan. Betul. Kalau kita belum pernah latihan, timbul takut dan khawatir akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Maka itu kita punya tekad, sudah saya jalanin aja, nanti urusan nanti lah. Jadi saya perhatikan ketika kita jalankan itu, memang 3 hari itu terasa krak perutnya berontak. Menyesuaikan sebenarnya. Berontak artinya, oh ya, pintar kamu kasih tahu saatnya waktu makan. Tapi hari ini sedang puasa ya. Dan perkenalan ya. Perkenalan dengan lambungnya sendiri. Saya tahu, terima kasih, sabar ya, hari ini puasa. Jadi gitu lah. Jadi dengan kita kasih harus, sayang ya. Iya, disayang-sayang harusnya. Kurang ajar, aku sudah puasa. Buat apa kamu kasih tanda? Seperti itu kan. Kita harus menyayangin juga ya. Iya. Akhirnya hari keempat, karena tubuh kita itu dia secara otomatis menyesuaikan kondisinya. Kalau sudah terbiasa jam 12 tidak makan, besok sekali ketiga semenjak itu selanjutnya sudah tidak akan ada gejolak seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa jalan 2 kali, nanti ketika kita di jalan, aku mau maju. Di dalam mau maju itu ternyata makanan harus dikurangin, tidur dikurangin, meditasi harus diperbanyak. Ini aja tekad kita. Ini 3 hal yang harus dijalankan. Maka saya makannya cuma sekali aja. Makan jam 11. Oke, di tengah ya? Ya, tengah-tengah. Lalu tidurnya tiap 3 hari saya kurangin 5 menit. Jadi jam berapa? Tiap 5 menit itu saya tambahkan untuk meditasi. Tiap 3 hari itu kita meditasi ditingkatkan. Ditingkatkan atau 5 menit. Biasanya tidur tuh jam berapa sih Bante? Sampai jam berapa? Ya, tertibnya. Kita kan istilahnya itu ketika kita latihan ini kita tidak ada batas. Jadi kalau kita tidak ngantuk ya terus saja meditasi. Ya? Sekuat kita. Sampai kita ngantuk karena 24 jam di tangan kita. Ya. Jadi dengan demikian ini tidur kita kurangin, meditasi kita tingkatkan tiap 3 hari 5 menit, makanan kita kurangin. Ya. Nah, sudah ini bisa jalan ketika kita masuk di hutan, makanan 1 hari puasa. Sehari makan, 1 hari puasa, 1 hari makan, 1 puasa. Terus, karena apa? Karena kita meningkatkan ketika kita pagi jam subuh, jam 3 bangun, itu sudah meditasi. Kalau kita mau makan itu 5:30 harus siap-siap. Siap-siap bersama-sama, kumpul di satu aula untuk pindah patang. Ya. Nah, kita kembali baru selesai semuanya sekitar jam 9. Jadi kita sudah
kehabisan 3,5 jam. Ya. Tetapi kalau kita puasa lagi hari itu, jam 3, tur meditasi sekuat kita. Sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 11, sesuka-suka kita. Duduk sekuat-kuatnya. Terus kita jalankan seperti itu. Disinilah yang namanya melatih, biarkanlah tubuh saya menderita, tapi batinku akan berkembang. Nah, dengan cara seperti inilah yang dikatakan kita berjuang untuk semaksimal yang bisa kita lakukan. Di sanalah yang dikatakan permulaan revolusi di dalam dirinya sendiri. Kalau kita tidak ada yang diperjuangkan, apa yang direvolusi? Ya toh? Ya. Apa yang harus diperbaiki diri kita? Kalau kita dari dulu suka marah-marah, puasa, nggak ada janji. Aku bertekad, selama puasa, aku harus mengurangi kemarahan kita. Ya. Kalau dulunya, ini suka seks, satu harinya 4 kali. Dikurangi. Misalkan, hebat, luar biasa. Dikurangi. Superman katanya. Oh ya, katanya dia merasa begitu ya. Iya. Puasa tetap saja. Karena merasa, ini tidak ada larangan kok, masih boleh aja. Maka itulah yang dikatakan, dia harus menaklukkan dirinya sendiri. Bagaimana menguasai seksualnya itu. Jangan dikembangkan di saat puasa. Mampukah aku menaklukkan diriku? Tidak diarahkan ke sana lagi. Nah, kalau dia mampu menaklukkan, berarti ada perubahan di saat-saat kita puasa, menaklukkan kemarahan, menaklukkan seksualnya, menaklukkan nafsu-nafsunya, menaklukkan ingin berkuasa. Nah, dengan cara seperti ini, otomatis supaya aku mendapatkan damai. Kalau aku damai, lingkungan juga akan damai. Kalau aku nggak damai, aku gila kuasa, aku gila ini dan gila itu, ketok gila nih. Akhirnya kelihatan gilanya. Jadi dengan mungkin sayang sekali. Di saat-saat puasa ini, jangan tunjukkan kegilaannya. Tunjukkanlah cara untuk menimbulkan kedamaian bagi semua pihak. Itulah cara yang tepat. Itu aja. Ya, berarti ketiadaan kedamaian itu berarti memang ada sesuatu yang berlebihan di dalam diri kita. Jadi berpuasa itu melatih untuk tidak berlebihan supaya tentram ya Bante ya. Secara energi kita tentram, lebih stabil lah seperti itu ya Bante ya. Dan harusnya memang puasa ya apa yang kita suka banget, yang biasanya berlebihan atau lebay bahasanya sekarang, ya kita harus tahan gitu, kita kurangin seperti itu aja Bante ya. Ya itulah, jadi puasa itu kan sesungguhnya adalah melatih untuk lebih hemat. Ternyata kenyataannya siapapun di saat jalan puasa malah berlebih-lebihan. Buka puasanya semeja gitu ya. Maka dari itu, wah ini over, seolah pesta di surga. Iya, jadi nggak efisien dan tidak efektif. Nah, kita belajar untuk lebih efisien dan tepat guna dan tepat sasaran, sebenarnya begitu ya. Baik, Bante, orang yang berpuasa akan selalu berusaha berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat. Bagaimana dengan atasila? Ini kaitannya dengan puasa kita. Ya, otomatis atasila itu sesuatu yang dikatakan mengembangkan hal yang terbaik yang bisa dijalankan secara pribadi individu. Kalau ini bisa dijalankan dengan tepat dan benar, banyak meditasinya, dia sudah menambah kebajikan-kebajikan yang lebih tinggi daripada mereka hanya kerja sini, sumbang sana, ke sini, ke sana, berbuat baik terus keluar. Ini ada satu kebaikan yang masih kasar. Tetapi kalau kita bisa masuk ke dalam, menenangkan gejolak pikiran, meningkatkan jana yang kedua, jana yang ketiga, jana keempat, ini quality batin kita itu makin lama makin meningkat, makin tinggi. Maka itu lebih baik daripada kita berbuat baik secara kasar. Maka itu kalau seandainya mereka punya harta banyak, boleh saja mereka ikut nyumbang. Ini di masjid mana yang sedang ada kumpul-kumpul ratusan orang, 1000 orang, ayo aku sumbang. Yang ini ada yang 20, yang situ ada 50, yang sana ada 100. Marilah kita bersama-sama kompak, bersama-sama memikirkan untuk menjalankan, menyalurkan niat-niat baik kita, membantu mereka yang sedang menjalankan puasa itu supaya mereka mendapatkan manfaat. Kita pun juga ikut mendukung orang-orang yang baik itu. Selesai toh. Ya. Jadi kegotong royongan, keguyuban, toleransi, tenggang rasa itu dibangun dalam kondisi yang seperti ini ya Bante ya? Ya, jadi supaya masyarakat kan ada sekitar manapun juga, mereka sesuai dengan kemampuan. Ada yang mampu mau nyumbang air silakan, ada yang mampu mau menyumbang
nasi bungkus silakan ya toh. Ada yang mampu menyumbang kue-kue ya silakan. Ya, kalau di dalam Samanera sendiri, Bante, Atasila itu dilakukannya ada waktunya nggak? Ada waktunya khusus misalnya kalau ini kan bulan, atau kan itu tadi ya, yang bulan purnama yang itu tadi ya, Bante? Kalau Samanera itu bukan ada hari khusus, setiap hari. Oh, setiap selama hari. Dia jadi Samanera, selama dia jadi biku harus terus dijalankan. Itu gimana tuh aturannya? Yang makannya, untuk makannya? Mungkin teman-teman belum tahu bagaimana sih aturan seorang Samanera makannya ya otomatis mereka mulai semenjak matahari terbit jam sampai 5:30 matahari di tengah-tengah ya sudah itu saat mereka makan. Oh, itu ya. Kenapa Bante kok sesudah matahari terbit nggak boleh makan, Bante? Nanti kita bahas setelah satu ini ya, Bante ya. Baik, pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, sampai di akhir segmentasi Manage Your Mind kali ini. Dan kita masih membahas Atasila. Apa sih hubungannya Atasila dengan puasa? Dan bagaimana sih sebenarnya Atasila itu dilakukan oleh umat-umat beragama Buddha. Dan tentunya ada pertanyaan tadi yang saya ajukan kepada Bante Dhammawijaya Mahathera. Ternyata para Samanera dan para biku melakukan puasa setiap hari. Wow, yang lainnya teman-teman kita sebulan sekali. Ini setiap hari. Duh, bagaimana ya? Apa nggak sakti gitu? Ya Bante ya. Ini ada pertanyaan loh, ya apa ya? Puasa setiap hari itu bagaimana? Tapi mungkin itu sebuah kebiasaan yang baik yang mungkin bisa kita lakukan untuk orang awam juga, Bante. Gimana, Bante? Ya, aturannya? Peraturannya itu kan tetap yang dikatakan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengadakan hubungan seks apapun juga, tidak berbicara yang tidak benar, makan dan minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran, tidak makan sesudah jam 12 siang, dan besok pagi baru ketika terang baru kita makan, hanya waktu jam 6 sampai jam 12. Itulah waktunya mereka makan. Itu kenapa, Bante, kok gitu, Bante? Itu adalah untuk memahamin bahwa badan kita harus terjadi keseimbangan. Kalau seandainya kita malam hari seharusnya istirahat, kita mau istirahat itu makan dulu. Nanti kalau perut bisa protes, dia ngetuk sama bos, kok enak yo, awakmu turu istirahat, aku suruh kerja terus yo. Wow. Kan dia kan harus mengunyah makanan kita sekitar 4 jam toh. Jadi harus istirahat juga bekerja. ya. Kalau kita sore tidak makan lagi, waktu malam kita istirahat, perut juga istirahat. Nah, dia bilang, bagus bos, aku bisa istirahat penuh ini. Nah, kan gitu toh. Jadi dia awet perutnya itu. Tapi ternyata banyak yang makan malam, Bante, sampai Maka perutnya besar. Itu sampai kelirumologi di dalam makanan sehingga perutnya digendrot, gembut. Lapar kok Bante. Malam tuh lapar loh, Bante. Ya sesungguhnya itu semuanya bisa dilatih ya. Nah, makanya itu di dalam latihan itu kita kalau perhatikan sesungguhnya itu adalah sarana yang sangat luar biasa, yaitu najak kita tidak nyanyi, tidak cari hiburan, tidak membuat perhiasan apapun juga yang memperindah diri, itu kita hindarin. Tidur di tempat yang tidak mewah-mewah lagi, apa adanya, otomatis kita hidup sangat-sangat sederhana. Dimanapun juga kita bisa istirahat, bisa tidur. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan siapapun yang melatih dirinya seperti ini, dia akan mengerti hidup itu, tahu tata cara yang hidup sederhana itu gimana. Kalau dia tidak tahu hidup yang sederhana, tahu-tahu mau jadi pemimpin, pada satu saat pemimpin itu tidak semuanya harus wah terus. Harus menunjukkan kepada masyarakat, aku juga bisa hidup sama Anda kok. Ya. Apa? Kumpul-kumpul, duduk santai-santai. Ayo waktunya kita makan bareng-bareng ya toh. Ayo kita tidur dimanapun ada gempa, pakai tenda saja kita tidur, letaan gitu. Jadi dengan demikian, wah ini pemimpinnya bagus dong. Ya. Mintanya di hotel yang mewah kan, tidak bagus kelihatannya. Sok ini ya toh. Kalau dia sebagai pemimpin bisa tidur sama masyarakat di tenda yang sama, nggak ada bedanya. Jadi itulah yang kita respect sama mereka yang hidup sederhana seperti itu, merasakan kebersamaan dengan mereka, otomatis akan dihargain. Masyarakat itu akan sangat kagum dengan sifat-sifat yang sederhana beliau. Gitu? Bante, kalau kita bicarakan ini tadi, ternyata tujuan orang hidup itu
harusnya mencapai titik kesederhanaan dong. Banyak orang yang titiknya tujuannya adalah kaya raya, hidup bahagia, mati masuk surga. Halo, harus kaya raya berarti. Sebetulnya kalau dilihat di zaman Sang Buddha itu, kaya raya itu bukan dihitung karena dia punya pabrik, punya rumah, punya toko yang banyak, tetapi malah dihitung adalah sudah berapa banyak kekayaan mereka gunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dia dikatakan mahasedi, orang yang sangat-sangat kaya, karena dia sudah mempersiapkan tiap hari. Apakah dia mempersiapkan untuk 100 orang, 200 orang, siapa saja yang silakan datang ke rumahnya, atau di tempat mana dia siapkan makan dan minum gratis semua di sana. Terhadap siapapun juga, tidak pandang bulu. Kalau ada masyarakat di Malang Raya ini membuat seperti itu, baru kita menghargai, oh ternyata di Malang ini ada berapa tempat ini yang melakukan seperti itu. Kasih makan, kasih tajil, kasih minum. Jadi bukan hanya waktu puasa. Kapanpun juga mereka sudah mempersiapkan, karena dia merasa aku punya kelebihan. Kelebihanku ini harus dinikmatin oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Siapapun yang melancong, berjalan, membutuhkan makanan, silakan datang, silakan minum. Wah, baru orang dikenal. Oh ternyata itu baru orang kaya raya, ya toh? Kaya akan kekayaannya ada, tetapi kaya juga akan kebaikannya. Siapapun juga yang datang tidak pandang bulu. Jadi itulah yang dikatakan menunjukkan masyarakat kita akan saling gotong royong, saling membantu, saling memberikan manfaat kepada pihak yang lain, karena menunjukkan dia ada lebihnya, ayo aku bagi-bagi kepada Anda sekalian. Itulah yang dikatakan orang yang kaya raya. Kalau sekarang Indonesia kaya raya dihitung dari hartanya, uangnya, pabriknya, tokonya, tetapi sosialnya kurang. Ya betul Bante. Baik, di Soekarno-Hatta saya pernah melihat ada sebuah kotak makanan di mana siapapun boleh meletakkan makanan, entah nasi bungkus atau apa, dan siapapun boleh juga yang memang membutuhkan untuk mengambil makanan di situ. Cuman mungkin kadang-kadang nggak terambil, bisa jadi basi seperti itu. Nah saya lihat di Dubai, sebuah negara yang kaya raya, ternyata mereka pun masih menyediakan loh Bante. Ada orang miskin juga loh di Dubai, dan itu ada kulkas ya, lemari pendingin, dan itu penuh dengan makanan dan siapapun bisa mengambil, jadi jauh lebih awet. Mungkin ini juga ide-ide seperti itu Bante. Ya, alangkah baiknya juga kalau kita yang punya toko perhatikanlah. Mungkin ada tukang becak di depan kita, ya. Tukang dokar yang ada di tempat kita, dia sedang nunggu di sana, mau narik, dari jam ini sampai jam ini kok kosong, tidak ada yang pergi. Nah, ambillah kue-kue atau makanan yang ada di rumah, kasihlah tukang becak itu, tukang dokar itu, otomatis ini kan kita ada simpatik sama mereka. Mereka hidup perlu makan dan minum, berilah kepada mereka makanan dan minum supaya mereka bahagia. Otomatis siapapun yang menjalankan seperti ini, tolong menolong kepada siapapun yang sedang sangat-sangat membutuhkan. Bagi kita, nasi itu kan kecil, tidak ada artinya. Kadang-kadang dibuang-buang Bante, sisa-sisa. Tukang becaknya, orang kalau duit nggak bisa makan loh hari ini. Waduh, dia sangat berterima kasih kepada kita. Maka itu, rasa terima kasih itulah membuat penghargaan yang sangat tinggi. Tetapi kita tidak usah minta terima kasih sama tukang becaknya. Kita senang bisa menolong mereka, juga, itu sudah cukup. Kepekaan terhadap lingkungan kita tentunya sangat-sangat berarti. Gotong royong guyup rukun seperti itu. Berarti apakah beratasila bisa menghapus dosa? Sesungguhnya kita harus jujur aja. Penghapusan dosa itu adalah segi positif dan segi negatif. Sekarang kita kan tidak tahu dominasi mana yang lebih kuat. Kalau kita dominasinya positifnya lebih kuat, lebih lama yang kita kerjakan, sesungguhnya negatifnya tetap ada di situ, tetapi timbunan-timbunan positif itu akan menutupin semua yang negatif yang ada di bawah. Tertimbun semuanya, tetapi masih ada di situ. Dengan demikian inilah kita sebagai umat Buddha diminta hati-hati dengan kejahatan apapun juga yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang mampu menghilangkan karma-karma buruk yang telah kita tabur itu, masih tetap ada di situ, karena akan terbukti. Kalau kita percaya ada sesuatu kekuatan yang mampu menghapus dosa kita, marilah kita lihat dengan jujur. Ingatkah kejahatan-kejahatan 5 tahun yang lalu
kejahatan-kejahatan 10 tahun yang lalu yang pernah kita lakukan, kalau masih ingat, berarti kita sudah minta ampun, sudah minta dihapus, ternyata masih ada dalam ingatan, berarti kita masih belum mendelete. Ya. Program yang masuk itu masih belum mampu kita delete dengan total, berarti sesungguhnya belum terhapuskan. Maka dengan kejujuran seperti inilah yang dikatakan kita bicara secara wajar. Maka dengan sistem seperti ini, marilah kita mulai saat ini kendalikan semua keinginan indera dengan tepat dan benar. Jangan memasukkan yang negatif lagi. Apapun yang positif, yang mampu membuat kita lebih damai dan bahagia, marilah kita bersuka cita. Kembangkan yang positif ini demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga cita-cita kita tercapai, sejahtera, damai dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Bante. Baik, Bisa Dharma TV, tentunya atas sila maupun puasa, bagi semua agama ada sebenarnya sistem-sistem seperti itu. Tujuannya sebenarnya untuk membuat hidup kita menjadi damai, hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi terkendali dari hawa nafsu. Jikalau tujuan dari atas sila atau puasa itu adalah seperti itu, maka kita harus bertekad dengan semangat untuk bisa mengatasi banyak kendala-kendala atau ujian atau godaan di tengah proses menuju kedamaian dan kebahagiaan. Tetap semangat, dan tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta Kru Dharma TV, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.